warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bakal memberikan pengetahuan tentang aquaponik, ya kan. Aquaponik ini sendiri ada ikan dan juga tanaman. Jadi sekaligus tidak hanya memelihara ikan, tapi juga kita bisa mendapatkan manfaat di tanamannya. Oke, kita langsung aja. Kita bakal lihat. Nah, di sini adalah ikan-ikannya. Di sini masih skala percobaan ya. Jadi untuk membuktikan dia airnya bagus atau tidak untuk tanaman, bisa dilihat di bagian pinggirnya itu dia berlumut. Nah, lumutnya itu sendiri bakal jadi nutrisi bagi si tanaman. Nah, terbukti nih tanaman yang seperti ini dia tumbuh subur. Bisa dilihat tuh rumputnya, akar-akarnya banyak. Nah, nanti kalau misalkan kita sudah mulai penanaman, ya kan, itu semua ini dihilangkan. Tujuannya apa? Nutrisi buat si ikan, nutrisi buat si tanaman supaya 100%. Jadi tidak ada yang terserap oleh tanaman-tanaman kecil seperti ini. Nah, dari tong ini dilalirkan ke atas. Ini ada drum galon ukuran 19 liter. Itu bagian bawahnya saya bolongin sekalian juga sebagai pelampung ya. Jadi penampungan air, ada pelampungnya. Nah, dari situ baru menggunakan selang kecil untuk ke media tanamnya. Nah, media tanamnya sendiri ada 3 ya, atas, tengah, dan bawah. Yang bawah itu 2-4 meter, yang atas itu kurang lebih 2,5 meter lah. Untuk jaraknya saya masih percobaan, ini untuk jarak 10 cm. Nanti kalau misalkan emang terlalu rapat, saya bakal buat jadi 20 cm, jadi seling-seling seperti ini, 1 kosong 1 isi. Nah, untuk airnya sendiri alirannya kecil ya, nggak terlalu besar. Tujuannya memang supaya lumut itu tidak terbawa ataupun nutrisi-nutrisinya tidak terbawa oleh arus air. Ini pun ada bagian atas, sengaja saya dibuat 2. Tujuannya supaya nutrisinya bisa tercukupi. Jadi sampai ke bagian tengahnya dia langsung ini, dan arah kembalinya ini di palaron ini dia langsung ke sini. Nah, di sini saya nggak mau ada lumut-lumut ataupun ini yang masuk lagi ke kolam. Jadi di sini difilter, karena lumut seperti ini biasanya akan mengganggu pertumbuhan si ikan. Di sini saya menggunakan klep, tujuannya supaya pompanya tidak capek. Jadi sebelum pakai klep itu arah air naik, ketika ada yang di atas penuh itu dia bakal turun lagi sehingga kolam jadi butek. Saya pakai klep supaya dia tidak turun. Kita lihat ke bagian dalam sananya. Nah, ini bagian dalamnya. Jadi yang tadi dari atas ini input pertama, ini input kedua, digabungin di bagian sini. Tujuannya supaya nutrisi setelahnya, yang bagian bawahnya itu bisa tercukupi juga. Dan ini kondisi netpotnya, dia terendam. Kondisi terendam, semuanya kondisi terendam. Tujuannya ketika mati lampu atau pompa mati, dia masih bisa mendapatkan air. Sampai saat ini dia masih belum begitu banyak lumut ya. Nah, belum begitu banyak lumut. Jadi untuk kotoran ikannya masih kurang bagus.
sirkulasinya kembali lagi. Nah, untuk yang ini dia masih belum rata ya, jadi yang ini hanya terkena sedikit, tapi nggak apa-apa karena ini kan bagian sambungan. Nah, ini palaron yang masih beberapa hari, bisa dilihat lumutnya masih belum nampak. Dan ini yang sudah mulai bagian keluarnya yang arah ke kolam, dia juga masih bersih, belum tersentuh lumut. Sedangkan ini yang sudah dari aliran masuk, dia sudah mulai ada lumutnya. Nah, lumut ini bisa jadi nutrisi buat si ikan ya. Aliran airnya cukup kecil, nggak terlalu besar. Tujuannya memang untuk membuat lumut itu bisa mengendap di bagian tanaman. Filter untuk ikan sendiri pun sebenarnya si tanaman ini pun bisa sebagai filter. Jadi nanti kan kotorannya bakal terhambat ya oleh akar-akar tanaman, dan juga kotoran tersebut bisa terserap oleh tanaman. Namun kalau dia langsung, kotoran ikan itu langsung ke sini, itu kurang bagus untuk tanamannya, karena dia masih belum terpecahkan, jadi belum, ya anggapannya belum sampai ke bakteri baik lah gitu kan. Dia masih dalam bakteri jahat yang bisa merusak akar tanaman. Dan ketika saya lihat di grup-grup yang lain juga sama, dia pada bilang tanamannya menguning. Jadi alangkah baiknya menggunakan filter. Ini setelah menggunakan filter pun masih kurang begitu bagus ya. Lumutnya masih lumut dari kolam, belum begitu jernih. Untuk sementara seperti ini dulu. Untuk penyemaian nanti akan saya coba record setiap harinya supaya ada perkembangan. Untuk pipa yang bawah itu 39, sama yang bawahnya juga 39 kali 2 30, 60, 70, 98, 78 dikurangin 1, 77. Yang atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 26 ditambah 77, 2, 6, 7, 103 lubang ya. Semoga bisa memberikan hasil yang terbaik nantinya. Perkembangan selanjutnya akan kita lihat ke depannya. Oh ya, ini harusnya pipa ini seukuran dengan bambu itu, jadi agak turun ke bawah sini, jadi biar ukuran ini dan ukuran atas sama. Tapi berhubung kehalang oleh bambu, jadi saya tumpangin aja ke bambunya. Dan pipa yang ini karena kelamaan disimpan, belum saya bolong-bolongin, akhirnya melambung. Pipa yang ini melambung, dia tidak rata, tidak seperti pipa bawahnya. Jadi alangkah baiknya ketika beli langsung dieksekusi. Oke, begitu dulu perkembangan pembuatan aquaponiknya. Terima kasih.